Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali bersama-sama kita mempelajari kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari hadis yang ke-6. Hadis yang berkaitan tentang halal dan haram. Baik, pertama kita akan baca terlebih dahulu hadisnya. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat wa la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau yang samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ia telah berlepas diri demi kemaslahatan atau keselamatan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Bagaikan seorang pengembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa atau raja memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Baik para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang dikatakan oleh para ulama sebagai usul syariah, termasuk di antara pokok syariat di dalam agama Islam, karena dijelaskan di dalamnya tentang kehalalan dan keharaman. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan bahwa yang halal itu jelas
dan yang haram itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umatnya. Hingga sampai saat ini kita bisa mengetahui apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta Al-Quranul Karim. Baik, berdasarkan teks hadis di atas dapat kita fahami bahwa segala sesuatu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang jelas kehalalannya. Innal halala bayyinun. Sesuatu yang jelas kehalalannya. Seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak. Dan hukum asal segala sesuatu itu halal. Hukum asal segala sesuatu halal. Hingga datang dalil yang menjelaskan akan keharamannya. Sebagaimana terangkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang jelas keharamannya. Sesuatu yang jelas keharamannya. Ayat maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dengan jelas dan tegas bahwa ini sesuatu yang haram. Seperti minum khamar, makan bangkai, dan yang semisalnya. Kita bisa temukan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa saja yang diharamkan di dalam Islam bagi kita. Namun kalau dikaitkan dengan poin yang pertama, kita dapati yang halal jauh lebih banyak. Yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Karena berdasarkan dalil-dalil yang ada, semua menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu itu halal. Hukum asal segala sesuatu halal. Begitu pula hukum asal dalam bermuamalah, jual beli itu halal. Sampai ditemukan adanya dalil yang menyatakan dengan jelas bahwa ini sesuatu yang haram. Maka bisa ditemukan apa saja yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar antara halal dan haram. Tidak jelas kehalalannya, tidak pula jelas keharamannya. Dan perkara syubhat ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah, di sini timbul pertanyaan. Untuk poin ketiga ini timbul pertanyaan. Di awal hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Tak satu pun di antara perkara yang berhubungan dengan kehalalan dan haraman melainkan telah dijelaskan secara gamblang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi mengatakan, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Semua telah jelas, telah disebutkan secara rinci berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman yang benar. Lantas, kenapa disebutkan setelahnya wa bainahuma mustabihat au umurun mustabihat? Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Seakan-akan konteks atau lafaz hadis ini bertentangan dengan lafaz yang pertama, bahwa yang halal jelas dan yang haram jelas. Maka hal ini terangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Bahwa sesungguhnya kehalalan dan keharaman memang telah jelas adanya. Telah jelas. Dan kita wajib meyakini bahwa semua yang halal dan yang haram telah dijelaskan. Dan tak satu pun yang tertinggal. Tak satu pun yang tertinggal. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Hajjatul Wada'. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabat yang lainnya. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat. Jika kalian ditanya tentangku. Lau tus'aluna anni madza antum qailun. Jika kalian ditanya tentangku, apa yang kalian ucapkan? Maka para sahabat mengatakan. Nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi kepada Allah Ta'ala. Bahwa engkau telah menyampaikan. Dan telah melaksanakan amanah yang Allah Ta'ala berikan. Wa nasahta. Dan engkau telah memberikan nasihat. Secara sempurna, tanpa satupun yang tertinggal. Setelah mendengar jawaban tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke langit dengan mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Bersaksinya para sahabat.
Memang tak satu pun di antara perkara agama yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah sempurna. Oleh karenanya Allah Taala menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku telah meridhai Islam sebagai agama kalian. Maka memang benar bahwa yang halal, yang haram telah jelas. Tidak ada yang tertinggal. Nah, lantas kenapa Nabi SAW mengatakan wa bainahuma mushtabihat? Di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas. Jawabannya adalah pada teks berikutnya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebabnya karena ketidaktahuan manusia. Karena kejahilan kita lah yang menjadikan perkara-perkara ini menjadi samar-samar. Namun tidak bagi orang-orang yang rasikhun. Maka dari itu diterangkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala bahwa umur mustabihat, perkara-perkara yang syubhat itu hanya berlaku kepada orang-orang yang kurang ilmunya. Namun tidak berlaku bagi mereka-mereka yang Allah Ta'ala kehendaki memiliki luasnya ilmu. Sehingga tidak ada perkara yang syubhat. Sebagai contoh kasus, ketika terdapat dua dalil. Ketika kita baca, seperti ada ta'arud, seperti ada pertentangan. Antara yang menyatakan kebolehannya dan yang menyatakan larangannya. Kalau kita baca hadis yang pertama, boleh. Hadis yang kedua, tidak boleh. Ini bagaimana dong? Apakah ini menunjukkan bahwa ada pertentangan di dalam agama, di dalam dalil-dalil? Maka jawabannya tidak. Dan pasti akan ditemukan jawabannya oleh ahli ilmu. Maka ada kaidah al-jam'. Menggabungkan dua dalil yang secara kasat mata seperti bertentangan. Al-jam'u awla minat tarjih misalkan. Daripada harus merojihkan dan meninggalkan salah satu hadisnya, maka dijamak. Pemahaman ini berdasarkan pemahaman para generasi-generasi terbaik umat Islam. Jadi untuk para ahli ilmu, mereka tidak ada dapati yang namanya perkara yang samar-samar. Dan ini yang harus kita bedakan. Kesamaran ini bukan berarti agama ada sesuatu yang kurang pada agama. Bukan sama sekali. Samar-samarnya ini disebabkan karena memang kitalah yang belum mengetahuinya. Sehingga kita perlu belajar dan lebih giat dalam menimba ilmu agama. Dan dari sini kita tarik sebuah kesimpulan pentingnya belajar dan pentingnya menimba ilmu agama. Yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya tidak semudah sebagaimana kita mengucapkannya. Iya, saya kembali kepada Al-Quran. Iya, saya kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, tapi ada proses. Lihat bagaimana perjuangannya para sahabat dalam belajar setelah menimba ilmu agama. Perjalanan yang begitu panjang dan begitu lama. Tidak mengenal usia, tidak mengenal umur. Ada di antara para ulama terdahulu atau para sahabat lah, kita berbicara para sahabat. Ketika mereka baru masuk ke dalam agama Islam, sudah berusia senja. Namun mereka dikenal dengan sahabat yang berilmu. Kemudian di antara para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai generasi ulama mu'asir yang paling dekat. Ada yang baru memulai belajar di usia 80 tahun dan menjadi alim besar. Memang harus proses dan perlu kesabaran di dalam menimba ilmu agama. Tapi kita harus sadari baik-baik bahwa ilmu inilah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un. Ilmu itu penuntunnya amal. Amal adalah pengikutnya. Maka dengan ilmu yang cukup semakin sedikit kesamaran yang bisa kita temukan. Karena semua akan jelas. Kembali kepada asalnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Oleh karenanya kita dituntut untuk banyak belajar dan menimba ilmu agama. Kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama, syubhat itu ada 3 macam. Pertama, sebuah perkara yang telah jelas kehalalannya. Ya. Sebuah perkara yang telah jelas kehalalannya. Akan tetapi karena kejahilan menjadi samar-samar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah perkara yang telah jelas keharamannya. Akan tetapi karena kejahilan menjadi tidak jelas atau menjadi samar-samar. Dan yang ketiga, perkara yang memang
tidak jelas antara kehalalan dan keharaman. Memang tidak jelas antara kehalalan dan keharaman, tentunya disebabkan karena kejahilan yang pada akhirnya ia menjadi samar-samar. Baik, dengan contoh akan lebih mudah dipahami. Untuk kasus yang pertama, sebuah perkara yang telah jelas kehalalannya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu adalah ayat yang sangat jelas. Cukup kita dengan membaca ayatnya, faham artinya, maka bisa kita ketahui apa hukum di balik ayat tersebut. Namun berbeda dengan ayat yang mutasyabih. Yang harus kita perlukan adanya tafsiran dan penjelasan yang rinci dari para ulama. Nah, ada perkara-perkara yang secara ayat itu sudah muhkam. Jelas sekali. Tapi mungkin karena kejahilan atau juga mungkin karena hawa nafsu yang menyebabkan perkara yang sudah jelas-jelas ini menjadi samar-samar. Ada yang dari halal menjadi samar-samar karena kebodohannya. Ada yang sudah jelas keharamannya, haram jelas. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang tidak ada perubahan dan tidak ada keraguan. Yang namanya riba haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah tabaraka wa taala menghalalkan jual beli. Hukum asal jual beli boleh dan mengharamkan riba. Dari dahulu sampai sekarang semestinya jika kembali kepada ayat maupun hadis ditemukan bahwa ini jelas keharamannya. Tapi belakangan ini muncul syubhat. Menjadi samar-samar menurut sebagian orang. Ada yang mengatakan boleh asalkan ridho sama ridho. Boleh, yang penting bayar. Ini kan jawaban-jawaban yang sama sekali tidak didasarkan dengan adanya hujah yang kuat. Boleh saja melakukan riba, tapi yang penting nanti dibayar, diganti. Yang penting ridho sama ridho, suka sama suka. Kalau begitu sebagaimana ada perkataan salah seorang yang mengatakan bahwa zina boleh asalkan suka sama suka. Dan di tempat yang tersembunyi. Apakah dengan dasar suka sama suka itu bisa menjadikan yang halal, yang haram menjadi halal? Muncul sekarang perkataan-perkataan yang demikian. Padahal dari dahulu, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan ayat yang Allah Taala turunkan, kemudian menjelaskan hadis tentang keharaman riba, hingga sekarang tidak ada perubahan sedikit pun. Tapi tadi entah sebabnya kejahilan, atau juga sebabnya karena akal dan hawa nafsu menjadi samar-samar. Nah itu yang masuk poin pertama dan yang kedua. Jelas ayatnya, jelas hadisnya ini halal. Tapi karena kejahilan, begitu pula karena syahwat menjadi haram. Atau kebalikannya, ini jelas sekali keharamannya. Namun karena kejahilan, karena lain sebagainya menjadi halal. Nah ada yang ketiga dan ini dimaklumi. Yang ketiga ini dimaklumi, yaitu permasalahan-permasalahan yang pelik di dalam agama. Yang hanya diketahui oleh orang-orang yang punya tingkatan ilmu yang tinggi. Pendalaman ilmu yang sangat tinggi. Ya. Dalam permasalahan-permasalahan. Misalkan dalam masalah akidah. Dalam masalah fikih ibadah. Ya. Ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Sekelas kita sebagai orang awam atau mungkin penuntut ilmu, tapi penuntut ilmu yang baru gitu. Mungkin sulit bagi kita untuk memahami. Baca pendapat ulama A, nah ini yang benar. Tapi ketika baca pendapat ulama B, nah ini juga benar. Bingung kita. Maka jadi perkara yang samar-samar. Ya. Tapi dari sini kita juga ambil pelajaran yang samar-samar itu ada yang mamduh dan ada yang mazmum. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Hal yang tercela tadi yang ketika kesamar-samaran itu bertentangan dengan dalil. Sudah jelas dalilnya, masuk dalam kategori halal jelas, yang haram jelas. Tapi karena faktor-faktor, mungkin karena nafsunya yang lebih besar, pada akhirnya dia mengatakan, itu tidak benar. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan demikian. Dia cari dalil untuk menguatkan pendapatnya. Seperti ini dilakukan oleh orang munafik. Tapi ada perkara yang memang menjadi samar-samar. Karena ya kita masih belum bisa memahaminya karena kelemahnya ilmu kita. Maka dalam kasus seperti ini, tadi dalam perkara-perkara tentu, dalam masalah-masalah fikih misalkan, maka kita diperbolehkan taklid.
taklid. Ustaz, jujur Ustaz. Ulun dalam permasalahan ini buta sama sekali. Ulun baca pendapat A sepertinya benar. Pendapat B sepertinya benar. Dan kedua-duanya merujuk kepada dalil. Dan membawakan dalil yang sahih. Bagaimana Ustaz? Akhirnya Ustaz menjelaskan. Sudah Ustaz. Untuk saat ini ulun mengikuti apa yang Tian sampaikan. Dan ini lebih menenangkan hati ulun. Boleh taklid? Boleh. Asalkan jangan taklid buta. Sehingga misalkan tahun depan kita kedatangan ustadz yang lebih tinggi ilmunya. Kemudian kita tanyakan hal yang serupa. Kemudian beliau menjelaskan dengan penjelasan yang jelas, gamblang. Akhirnya kayaknya ini yang lebih benar. Maka kita mengikuti yang paling benar. Dan meninggalkan yang sebelumnya. Itu taklid yang tidak buta. Karena kita taklidnya kepada kebenaran. Bukan kepada seseorang. Ya. Nah ini jenis syubhat. Nah yang sering kali terjadi di kalangan manusia. Karena tentunya entah itu kurangnya ilmu. Lebih mengedepankan hawa nafsu adalah sesuatu yang sudah jelas-jelas. Tapi karena mungkin tidak ada kepedulian terhadap ilmu. Dan lebih dikuasai oleh nafsu. Yang pada akhirnya dia jatuh kepada yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Ya. Tentunya syubhat, seorang terjerumus kepada syubhat itu dengan banyak sebab. Di antaranya sebagaimana terangkan oleh Syekh Utsaimin, kurangnya ilmu. Oleh karena itu tadi kita harus betul-betul rajin dalam belajar, rajin dalam menimba ilmu agama. Tidak hanya sebatas dalam masing-masing ilmu. Kadang kita manfaatkan waktu di sela-sela waktu, di waktu-waktu senggang kita dengarkan kajian-kajian secara online, baik melalui radio atau mungkin melalui media-media yang ada. Kita dengarkan kembali, kita ulang-ulang kembali. Itu termasuk untuk menguatkan ilmu atau menambah wawasan ilmu agama kita. Kemudian yang kedua, ya karena sebab nafsu. Ya, dikuasai oleh akal dan hawa nafsu. Dan ini persis seperti yang dilakukan oleh orang munafikin. Allah Ta'ala sebutkan bagaimana karakter orang-orang munafikin itu. Yang ternyata banyak menjangkit manusia-manusia di antara kita. Dalam surat Ad-Dur ayat 47 hingga 49 Allah Ta'ala mengatakan. Wa yaquluna amanna billah wa bir rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Orang-orang munafik itu berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kami menaati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Namun, mereka berpaling setelahnya. Sebagian dari mereka sesudah itu berpaling, ya, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian ketika mereka dipanggil dan disuruh kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya, idza fariqum minhum mu'ridun, akhirnya mereka pun berpaling. Wa iyyakul lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin. Namun apabila ada keputusan, ketetapan Allah Ta'ala dan Rasulnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, mereka mau datang kepada Rasul dengan patuh dan penuh ketaatan. Itu orang-orang munafik. Ya. Maka ketika ada perkara-perkara yang sesuai dengan nafsu dan akalnya, akhirnya dia mengikutinya. Yang tadi sudah jelas menjadi samar-samar. Karena apa? Kenapa ada sebagian orang yang lebih ditundukkan oleh nafsunya, mempertuhankan nafsunya. Akhirnya lebih mau tunduk kepada nafsu dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan kita untuk menimba ilmu agama, tentunya kita akan mendapati perkara-perkara yang seperti ini. Kita akan dapati. Kita tidak bisa secara spontan dan otomatis menjadi alim besar. Sehingga menjadi orang yang betul-betul tahu mana halal dan mana haram. Pasti ada proses. Nah, selama proses ini kita akan menemukan yang namanya syubhat. Ya. Kita akan menemukan yang namanya syubhat-syubhat. Entah dari orang-orang terdekat kita tiba-tiba ada yang menyampaikan A, B, C. Terdengar oleh kita. Kemudian membuat keraguan di dalam hati kita. Yang awalnya yakin pun menjadi ragu. Ya. Kita akan menemukan yang namanya syubhat. Nah, bagaimana sikap kita ketika menemukan syubhat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasi itu semua. Beliau sudah menyatakan bahwa nanti ada perkara syubhat. Sebabnya karena ketidaktahuan dan karena kejahilan. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan, cara untuk bisa selamat dari syubhat. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Ini caranya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dalam arti berlepas diri dari syubhat, maka
telah selamat agama dan kehormatannya. Ya. Telah selamat. Jadi justru menjauh dari syubhat. Menjauh dari syubhat. Misal, ya kita katakan ada sebuah gelas yang berisikan air. Terjadi syubhat dalam diri kita. Samar-samar. Antara apakah air ini adalah air bersih atau air kotor atau mungkin air beracun. Secara sederhananya ya tinggalkan. Masih ada kemungkinan bagi kita untuk mencari air yang lain yang bisa kita pastikan kejernihannya, kesehatannya. Tinggalkan yang ada, yang syubhat ini. Itulah cara Nabi, itulah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menemukan suatu perkara yang syubhat sampai betul-betul jelas, baru kita mau lakukan. Jika masih samar-samar, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Nah, ini cara selamat dari syubhat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk berbuat demikian ketika kita menemukan perkara syubhat. Misal, ada yang menyampaikan kepada kita, mau nggak suatu amalan yang amalannya seperti ini dan ketika dilakukan itu akan mendatangkan kebaikan seperti ini. Kemudian mungkin disebutkan dalil, tapi karena kekhawatiran kita takut salah. Nah, dari sini kita ambil pelajaran penting setiap hamba itu punya rasa takut dan khawatir, penting sekali. Khawatir inilah yang akan membimbingnya untuk tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Harus berpikir terlebih dahulu. Apalagi di urusannya agama. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ternyata dilarang oleh agama. Meskipun yang disampaikan kepada kita, oh ini amal yang mulia. Nah oleh karena itu ketika ini masih samar-samar di benak kita sampaikan, mohon maaf. Saya akan gali terlebih dahulu, saya akan dalami terlebih dahulu. Jika saya mendapatkan kejelasannya, baru saya akan melakukannya. Itu sikap kehati-hatian seorang mukmin. Dia berlepas diri dulu. Sampai betul-betul memastikan bahwa ini memang dibenarkan oleh syariat Islam. Dia menjauh, kemudian dia menggali dengan belajar, menggali dengan ilmu. Yang mana dengan itu semua Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk. Ada penjelasan atau nasihat dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Man faraqad dalil dhalla sabil wala dalila illa ma jaa bihi rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, tentu dia akan tersesat. Dan tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menemukan syubhat dalam perjalanan kita ini mau belajar menimba ilmu agama, kita temukan syubhat, maka caranya jauhi syubhat itu. Kenapa? Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang justru malah mendekati syubhat, maka dia akan jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Ya. Kemudian Nabi memberi gambaran karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala hewan ternaknya di area terlarang, di area perbatasan. Yushiku ayar ta'afi, sulit baginya untuk mengendalikan hewan ternak ini. Gak bisa dikasih aturan. Ya, kambing 1, kambing 2, kambing 3, tolong perhatikan. Ini ada batasannya. Itu sudah rumput-rumput orang tuh, nggak boleh dimakan. Itu tanaman orang. Ya. Awas, kalau nanti ada yang makan saya sembelih. Nggak bisa disampaikan seperti itu. Sulit bagi, apalagi kalau sudah hewan ternaknya 10, 20. Tapi dia justru malah menyengaja memberanikan diri mengembala hewan ternaknya di perbatasan atau di batasan yang dimiliki oleh orang lain. Maka apakah binatang ternaknya tidak akan memakan rumput-rumput orang lain? Maka jawabannya pasti akan memakan. Maka begitu pula bagi seorang yang memberanikan diri masuk kepada yang syubhat. Apalagi jenis syubhat yang pertama dan kedua yang kita sampaikan tadi. Ini sudah jelas keharamannya, tapi menjadi syubhat karena nafsu, menjadi syubhat karena kebodohan. Namun dia memberanikan diri untuk masuk di dalamnya, jatuh kepada keharaman. Ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nah, di sini juga dari sini kita ambil pelajaran tentang sikap mulia atau sifat yang mulia yang diajarkan,
di dalam agama yang yang disebut dengan sikap wara. Apa itu wara? Meninggalkan sesuatu yang membahayakan agama kita. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan agama kita. Ini samar-samar. Otomatis ada indikasi antara boleh atau tidak. Tapi karena kesamar-samaran tersebut, dan kita khawatir ini bisa membahayakan agama kita, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan dalam rangka kehati-hatian. Khawatir jika masuk terjerumus kepada sesuatu yang membahayakan agama kita. Nabi SAW mengatakan, Fadlul ilm khairum min fadlil ibadah. Wa khairu dinikum al-wara. Sebaik keutamaan untuk ilmu, itu lebih baik daripada keutamaan banyak ibadah. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu lebih utama dari orang yang banyak ibadahnya tanpa ilmu. Dan sebaik-baik agama adalah sifat wara. Apa tadi wara? Wara itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat kita. Baik. Dan sifat wara itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Sikap wara meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Yang wajib itu apa? Meninggalkan sesuatu yang jelas keharamannya. Maka wajib wara itu. Yang kedua yang mustahab. Yaitu meninggalkan sesuatu yang samar-samar. Meninggalkan sesuatu yang samar-samar. Maka dianjurkan kita meninggalkan. Kenapa? Karena tadi. Ini boleh nggak ya? Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Jadi suatu ketika beliau melewati sebuah tempat. Ya, tempat yang sering kali dilewati oleh para pedagang. Atau tempat yang dilewati bagi orang yang ingin menuju kota Madinah. Beliau dapati ada sebutir kurma. Kemudian beliau ambil. Awalnya niatnya untuk dimakan. Ini menunjukkan bahwa ketika jatuh. Itu diperbolehkan saja untuk diambil. Selama memang masih zatnya masih bagus dan tidak membahayakan tubuh. Namun ketika Nabi SAW ingin memakannya, beliau teringat bahwa Nabi dan Ahlul Bait dilarang untuk memakan harta sedekah. Dan jalan ini adalah jalan yang sering kali dilewati oleh orang-orang yang membawa kurma-kurma sedekah. Mungkin saja ada yang terjatuh. Dan itu bagian dari kurma sedekah. Dan Nabi ingat bahwa seorang Nabi dan Ahlul Bait itu dilarang memakan harta sedekah. Muncul kekhawatiran. Nah ini kekhawatiran. Akhirnya beliau meninggalkan itu. Meninggalkan itu. Ini yang namanya sikap wara. Dan ini harus ada dalam diri kita, sikap wara. Ya, sikap wara. Itu ada dua tadi. Ada yang wajib dan ada yang mustahab, yang dianjurkan. Yang wajib jelas. Ini haram, ya tinggalkan. Wajib. Yang kedua itu mustahab. Meninggalkan sebuah keraguan-raguan. Antara yang halal dan haram misalnya. Ya saya tinggalkan saja. Daripada saya terjerumus kepada yang haram. Lebih baik saya tinggalkan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apalagi ya, yang memang sudah jelas keharamannya. Maka wajib kita tinggalkan. Ya, di para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun ya kadang kita ini lebih dikuasai oleh nafsu. Sehingga ketika dalam perkara ini karena nggak jelas nggak apa-apa lah. Ada sebagian orang berkeyakinan seperti itu. Munculnya adanya kesamar-samaran itu seakan-akan menunjukkan sebuah kebolehan. Maka tidak demikian. Ya. Justru malah kita diperintahkan ketika menemukan hal yang samar-samar diminta untuk menjauhi. Jangan sampai justru malah terjerumus kepada yang haram tersebut. Nah ini sikap wara. Ya, meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat kita. Ada yang lebih tinggi daripada sikap wara. Zuhud. Apa itu zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dia tinggalkan hal yang mubah. Ketika dia dapati itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Lebih tinggi lagi derajatnya. Dan dari sini kita juga mengambil pelajaran. Jangan pernah menguji keimanan kita. Ya, jangan pernah menguji keimanan kita. Memberanikan diri untuk masuk kepada hal-hal yang syubhat dengan mengatakan, saya tidak akan terpengaruh Ustaz. Saya tidak akan terbawa Ustaz.
ada seseorang yang beliau lulusan dari ya kuliah-kuliah agama. Dan dia ingin berdakwah ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan banyak yang melakukan penyimpangan di sana. Awalnya niatnya baik, tapi dia kurang bekal dan kurang ilmu. Atau mungkin dia ingin menguji keimanannya di sana. Dan ternyata balik-balik dari tempat tersebut sebagaimana mereka. Sudah terwarnai. Jangan pernah menguji keimanan kita. Jangan pernah. Maka dari itu juga, sebagaimana berbicara tentang masalah Dajjal ya. Nabi memerintahkan kita. Apabila kita mendengar kabar tentang Dajjal, jangan pernah mau menguji. Penasaran gimana sih mukanya Dajjal itu bagaimana. Karena justru kita diperintahkan untuk lari, menjauh. Jangan pernah uji keimanan kita. Ketika kita menemukan perkara syubhat, jangan mau berani-berani mendekati. Maka justru lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Wamanittaqa syubhat. Intinya jauhi syubhat itu. Cari yang halal. Dalami ilmu agama. Tanyakan kepada ahli ilmu. Misalkan ada dua perkara yang mau tidak mau harus dipilih salah satunya. Maka tanyakan kepada ahli ilmu. Boleh apa tidak. Mana yang betul-betul diperintahkan. Dan mana yang saya harus kerjakan. Ya. Yang terakhir berkaitan dengan masalah hati. Nabi mengatakan bahwa hati itu menjadi kunci baiknya amalan anggota badan. Sebagaimana kita tahu bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan mutabah. Ikhlas itu hati urusannya. Mutabah itu amalan anggota badan. Ketika seseorang punya hati yang tulus dan hati yang bersih. Ini akan mendorong seseorang untuk beramal. Untuk melakukan amal soleh. Tapi belum tentu ketika amal solehnya baik, hatinya lurus. Kita tahu ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ternyata amalnya baik, tapi hatinya tidak baik. Maka semua berkunci kepada hati. Dan ingat kata Allah Ta'ala, la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali mereka yang datang dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.